Menyikapi masih adanya warga yang terpapar virus corona, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder di Kuburaya terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Mulai dari tingkat keluarga diarahkan untuk menavigasi anggota keluarga yang beresiko tinggi terpapar, hingga tingkat kelurahan dan desa dengan membawa spirit maskerku, pakaianku. Sampai hari ini pun tetap di desa-desa maupun di masyarakat luas kita selalu melakukan langkah-langkah juga penertiban maupun mengingatkan semua akan hal-hal yang terkait dengan upaya untuk bagaimana masyarakat terlindungi satu sama lain dan memetakan resiko, yaitu kerentanan di dalam setiap rumah tangganya itu, bagaimana mereka bisa menavigasi keluarga-keluarga mereka, anggota di dalam rumah itu yang dia tahu ada kerentanan, ada penyakit penyerta yang itu rentan untuk bisa melawan atau memunculkan imunitas untuk melawan. Ini menjadi penting sekali, selain menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tapi imunitas tubuh dengan mewujudkan suasana bahagia dan selalu berusaha jauh dari kecemasan ini sangat utama. Tuntutan kecepatan hasil pemeriksaan swab yang saat ini masih didominasi beberapa lembaga, pemerintah Kabupaten Kuburaya kini juga membuat satu terobosan dengan menghadirkan laboratorium mobile PCR. Adanya laboratorium ini kini dapat menjawab berbagai opini masyarakat seputar hasil swab yang selama ini dinilai masih terlalu lama untuk mendapatkan hasil berkaitan jumlah yang diperiksa cukup banyak. Pemerintah Kuburaya mengambil langkah juga menyediakan laboratorium bergerak, yaitu mobil laboratorium PCR, yang mana sekarang sudah standby dan sudah operasi. Sudah ada ratusan yang diambil swabnya, dan caranya kami juga nyampaikan kepada masyarakat apabila ada kondisi di mana merasa was-was atau merasa cemas, atau dalam keadaan misalnya sedang demam atau batuk yang sudah cukup panjang beberapa waktu, dan gejala-gejala lainnya yang menunjukkan penciuman hilang misalnya dan sebagainya, supaya segera saja datang ke kantor bupati, karena mobil itu ada standby bersama petugasnya setiap hari dari pagi jam 8 sampai sore, dan itu semua akan dilayani. Kemudian nanti hasilnya rata-rata sekarang ini tidak sampai 1 hari, 1 kali 24 jam sudah diberikan hasilnya, dan itu semua juga melalui proses konfirmasi dengan dokter spesialis yang sudah kita tunjuk, dan nanti hasilnya langsung dikonfirmasi kembali apakah ini terindikasi positif atau negatif, sehingga biar hilang rasa cemasnya. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan merasa malu dan tabu, karena ini sebetulnya tidak menjadi masalah. Siapapun tes swab itu dengan sukarela, tanpa harus dipaksa, tanpa harus dirazia. Jadi saya kira cara-cara ini jauh lebih menghilangkan kepanikan. Nah, dan efektif juga, tepat. Kalaupun ada yang positif, yang kontak erat saja, misalnya yang di kantor, yang dalam satu ruangan atau yang paling erat kontaknya. Karena kalau yang tidak kontak erat itu kemungkinan secara empiris itu tidak terlalu berdampak, ya. Nah, demikian juga anggota keluarganya yang ada di rumah, itu mungkin yang perlu dites swab selanjutnya. Dan ini disediakan karena kita mengambil kebijakan sebab penduduk Kuburaya itu kan besar, 609.000. Sehingga kepadatan penduduk ini juga membuat kita berpikir bagaimana agar ini bisa cepat. Karena kita tahu kan, Kalimantan Barat mengandalkan beberapa lab yang ada. Tentulah kita memahami, memaklumi bahwa hasilnya kadang-kadang harus memakan waktu. Dan itu tentu menimbulkan keresahan.
insya Allah kita siap petugasnya, dan hari Sabtu pun rencana kita juga tetap akan melayani. Tentu akan ada asistensi atau ada semacam komunikasi dulu dengan petugas, diperiksa juga hal-hal lainnya, misalnya diperiksa juga diabetesnya mungkin ya, diperiksa juga hal-hal yang lain sedikit, baru nanti kalau memang ini. Tapi kalaupun tidak langsung di swab juga bisa. Dan ini terhubung langsung juga dengan BNPB, mobilnya memang sudah disiapkan sistem digitalnya seperti itu. Saya kira langkah ini untuk kita sekaligus melakukan pencegahan, meminimalisir, dan semoga tidak banyak lagi angka yang akan tertular, dan tingkat kesembuhan pun mudah-mudahan akan semakin tinggi, dalam artian karena kecepatan tadi hasilnya, sehingga orang semua merasa tenang. Karena setiap ada orang yang dikatakan positif itu sudah langsung keluarganya tenang, semua masyarakat juga, dan siapapun juga tidak merasa resah. Ya, mungkin saja yang tadinya dia negatif jadi karena panik atau resah cemas malah justru bisa jadi positif. Nah, ini kan, dan yang lain-lainnya jadi keresah juga, dan dia tidak tahu, sehingga ketika berkontak dengan yang lain-lain yang ikut dengan kontak dia, begitu tahu positif ikut panik lagi, dan akhirnya malah bisa benar-benar gelombang energinya malah benar-benar jadi terbawa. Nah, ini kan dihantui perasaan gini nih juga kita berusaha, karena psikis ini penting. Kita menekankan sejak awal, sejak Maret 2020 dulu, bahwa faktor psikis ini memegang peranan sangat besar. Orang tanpa COVID saja, tanpa ada pandemi ini, cemas, berlebihan, panik saja sudah penyakit, sudah mudah hadir. Apalagi ada COVID. Masyarakat diharapkan tetap produktif dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, yakni bekerja dengan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap produktif. Pembangunan daerah dari semua sektor akan membaik dan menuju kubur raya untuk Indonesia. Masyarakat harus tetap produktif, karena sebagaimana arahan dari Bapak Presiden maupun kebijakan nasional, bahwa kita tetap juga harus menjalankan kesehatan paling utama. Kemudian juga kita juga memperkuat bagaimana jaring pengaman sosial, dan satu jalan juga linear dengan pemulihan ekonomi. Karena kalau masyarakat tidak produktif, ini juga akan mengakibatkan banyak dampak. Banyak dampak, yaitu pengangguran, kemiskinan, dan juga keresahan yang justru tinggi, dan itu yang memudahkan justru malah penyebarluasan lebih cepat. Makanya kita juga berusaha bagaimana agar tingkat stres dan cemas di masyarakat ini dengan produktivitas yang tinggi, saya kira semua akan menjalankan. Dan karena sudah berjalan 10 bulan ini, masyarakat kita harapkan sudah terbiasa dan menjadi budaya. Maskerku, pakaianku itu kan juga maksudnya melekat sebagai mindset, supaya dianggap ini bahwa ini pakaian. Jadi bukan sesuatu yang aneh, kita pakai masker itu sudah menjadi kebutuhan dan melekat menjadi pakaian kita, aksesoris kita. Itulah kira-kira kita harapkan kebiasaan itu memunculkan sugesti sehat. Jadi kalau semua merasa saling satu sama lain memahami, saling melindungi, dan bisa memetakan, itu akan baik. Semoga ini semua sebagai langkah-langkah yang kita optimis, kita akan mampu untuk menghadapi dan melewati masa-masa sulit krisis pandemi COVID-19 di kubur raya ini.